Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial Revit mengenai cara membuat grid dan level rumah 2 lantai. Nah, di sini perlu kita pahami dulu sebelum membuat grid dan level dari rumah 2 lantai. Nah, pertama kita menentukan dulu ada berapa sumbu horizontal maupun sumbu vertikal pada denah yang akan teman-teman bangun. Sebelumnya kan teman-teman udah pada AutoCAD seperti ini kurang lebih. Oke, pertama-tama kita hitung dulu ada berapa sumbu horizontal pada bangunan ini. Ini kan vertikal, ini horizontal ya. Gitu. Di sini horizontalnya itu ada 1, kemudian 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, kemudian ini amanya sama ya levelnya, karena ini 7, ini 8. Nah, begitu pun pada kolom-kolomnya nih, ini kita kasih grid juga nanti, ini 9, dan ini yang terakhir 10. Setelah itu kita cross check lagi apakah ada dinding yang tertinggal gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini udah komplit semua untuk gridnya. Makanya itu langsung kita eksekusi pada Revit ya. Nah, ini kenapa nggak kuhitung? Padahal kan sama-sama horizontal ya. Jadi yang kiri ini sama yang kanan ini itu setara. Nah, gitu ya, sejajar gitu. Maka dari itu cukup hitung salah satunya aja. Nah, langsung kita aplikasikan di Revit. Pada saat awal kita membuka Revit, tampilannya akan seperti ini. Kita klik New, kemudian template filenya ini, kita pilih yang Browse, cari yang Default Metric, yang ini ya, pilih yang ini letaknya itu di mana, itu ada di folder Revit teman-teman sekalian, terus Template, terus English, dan setelah English dicari file yang namanya Default Metric, yang ini. Satu open, kemudian oke. Di sini kita udah ada pada tampilan Revitnya gitu ya. Awal Revitnya seperti ini. Kemudian teman-teman ketik aja UN seperti ini. U plus N gitu ya. UN. Atau simpelnya kita ke bagian Manage, kemudian Project Units. Nah, ini sama aja. Tadi UN tuh shortcutnya aja. Nah, kemudian di sini kalau aku yang diubah tuh adalah distance dan length-nya ini. Nah, ini kan kita ubah ke millimeters, distance-nya ini atau jarak. Dan length-nya juga kita ubah ke millimeter. Untuk decimal place-nya ini 0 decimal place aja. Kemudian oke. Begitupun yang length. Ini juga 0 decimal place. Biar lebih rapi nanti ya. Nggak terlalu rapat antar titiknya. Kemudian semuanya ini nggak ada yang diubah. Kita langsung aja klik oke. Langkah selanjutnya kita bikin grid dan levelnya itu di bagian struktural yang ini ya, di bagian structure dan klik grid nih. Pertama kita bikin dulu grid patokannya gitu. Tadi kan kita mulainya dari sumbu X, maka dari itu kita start aja dari sumbu X sembarang seperti ini. Ini panjangnya menyesuaikan aja, nanti bisa kita ubah-ubah. Ini kita ubah aja jadi 1 ya, kalau belum 1. Setelah ini selesai, kita lanjut melihat si AutoCAD-nya. Nah, jadi kan startnya dari sini kita, garis bantuannya tuh. Nah, ini kan total si leveling yang X-nya ini, itu ada 10. Maka dari itu, ini aku catat dulu, entah itu di HP atau di apapun, biar kita nggak balik-balik ke AutoCAD ya. Dari sini ke sini itu 3000, kemudian naik dari sini ke sini itu 2000, karena ini kan 3000 ya, ini 5000, maka ini ke sini 2000 gitu. Atau jika teman-teman ingin detail, bisa buka aja di AutoCAD-nya. Jadi panjang tiap ini tuh berapa gitu ya. Nah, nanti kan ada beberapa tugas besar AutoCAD-nya itu angkanya koma-koma gitu. Nah, nanti dibulatkan aja agar nggak koma-koma ya, biar lebih presisi gitu. Nah, kita catat dulu ini 1000, ini 3000, dan dari sini ke sini itu 1000. 1000 tuh artinya milimeter, 1000 mm. Ini ke sini 1000 mm. Selanjutnya ini ke sini 2000. Kemudian ini ke sini 3000, 1000 dan 2000 lagi. Oke, ini semua udah aku catat. Dan langsung saja kita terapkan pada Revit ya. Pertama klik dulu garis
gridnya ini, kemudian ketik CO. Nah, maka dia akan menjadi segini ya tampilannya. Atau bisa klik aja yang ini. Nah, copy ini ya. Kemudian kita klik lagi garis gridnya dan arahkan ke atas. Nah, kemudian tinggal dimasukin aja tadi panjangnya berapa per tiap horizontalnya gitu. Yang pertama tadi 3000 punya aku, kemudian enter. Nah, dari 3000 naik 2000, kemudian naik 1000, naik lagi 3000, naik 1000 lagi, kemudian 1000 lagi, setelah itu 2000, dan 3000, 1000 dan 2000. Nah, kemudian ini udah semua gridnya. Kemudian sisi paling luar, yaitu aku tadi kasih space 1000 ya. Kemudian escape. Nah, tadi yang awalnya 10, jadi 12. Kenapa? Karena kita bikin sisi luarnya ini kita masukin ke grid juga. 1 dan 12-nya ini. Ini 12 ya. Setelah selesai grid yang X, kita lanjut grid yang Y. Ini semua kita hapus. Yang Y itu ini 1, sisi paling luar ini. Kemudian ini 2, yang ini ya. Ini 3. Kemudian ini 4. Ini 5. Selanjutnya ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ini 11. Ini 12. Ini 13. Dan ini 14. Gitu. Berarti ini nanti start dari 1 dan berakhir di 14. Gitu ya. Tapi nanti ini tuh huruf. Jika X-nya kita angka, maka nanti yang sumbu Y-nya haruslah huruf. Kurang lebih gitu. Itu langsung saja kita catat dulu jarak dari tanah luar ke dinding terluar ini berapa. Kita catat dulu jarak tiap perubahan si sumbu Y-nya ini. Yang pertama ini 1000 kan. Dari ini ke sini 1000. Kemudian dari ini ke sini itu 3000. Selanjutnya dari ini ke sini itu berarti 1000. Karena kan ini 4000. 4000 ada selisih 1000, maka ini 1000 gitu. 1000 mm ya. Dan 1000 lagi. Setelah itu ini ke sini 2500. Nah, ini ke sini 7500 dikurang 8000. Berarti kalau ini ke sini, berarti sisi terpanjangnya itu 8000. Kita kurangin dengan 7500. Yang berarti ini panjang ini ke sini, sumbu Y-nya itu memiliki jarak 500. Selanjutnya ini ke sini, ini 1000, ini 1000. Setelah itu ini ke sini itu 1500. Ini 2,5 yang ini. Kemudian jarak ini ke sini, ini ke 12 ke 13 itu 1500. Kemudian jarak 12 ke 13 itu 500. Kemudian jarak 13 ke 14 itu 1000. Oke, ini udah aku catat semua. Kita lanjut ke Revit. Sama seperti yang sebelumnya, kita ke struktur, kemudian grid. Nah, kalau ini aku taruhnya ke atas ya. Jadi gini. Nah, kayak gini kurang lebih. Ini aku panjangin aja. Kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita pendekin. Nah, di sini namanya kita ubah jadi A. A gede seperti ini ya. A ini apa? A itu adalah garis lahan. Yang ini, sisi terluar ini ya. Ini A. Nah, kemudian kita klik dulu. Kemudian komen CO. Kemudian klik lagi dan geser ke kanan. Nah, tadi kan angkanya udah aku catat. Maka dari itu tinggal aku input aja. Ini 1000. Kemudian 3000. 1000, 1000, 2500, 1000. Oke, kurang lebih ini adalah grid kita mengenai tugas besar Gamtek yang kemarin. Nah, langkah selanjutnya ini kan kepanjangan ya. Kita pendekin aja. Kita pilih salah satu dari semua grid ini. Kemudian kita pendekin sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu pun yang sumbu Y-nya juga. Kita pilih salah satu. Kemudian pencet buletan yang ini dan geser ke bawah. Nah, selanjutnya, apabila ini enggak tengah, teman-teman bisa klik kiri dan select semua ini. Kita pilih semua ini, dan move-nya ini. Atau kita ketik MV. Nah, pilih titik beratnya, yang ini. Kemudian geser. Sampai ke tengah. Nah, gini ya. Setelah gridnya ini selesai, kita ke bagian kiri atas ini, grafiknya nih. Kita sesuaikan dulu si huruf-hurufnya nih agar nggak terlalu gede ya. Caranya tuh pada bagian grafik, view scale-nya ini kita ubah jadi 50 mungkin. Nah, maka dia lebih presisi gitu kan, lebih detail. Oke,
Kemudian langkah selanjutnya itu kita kasih dimensi ya, biar lebih gampang dalam proses pembuatannya. Oh ya, ini scale kita gedein dulu ya, di 1:100 ya, biar kelihatan angka dimensinya. Kemudian pilih yang linear ini, kemudian pilih Annotate tab yang ini, dan pilih linear. Kita kasih dimensi sama kayak tugas besar Gamtek nih. Atau jika teman-teman mau bikin yang lebih detail, atau lebih baik dari tugas Gamteknya itu, dipersilakan. Oke, kita pilih yang ini, Annotate tab, linear, kemudian kasih dimensi. Ini 1000, kemudian 3000, kemudian 3000 dan 5000 yang ini, kemudian 2000, selanjutnya itu 5500 yang ini, dan yang terakhir 1500. Nah, ini aku contohkan salah satu sisi aja. Nah, setelah ini selesai, kita lanjut ke levelan. Nah, di sini kan floor plan-nya tuh ada level 1, ada level 2. Nah, ini nanti floor plan-nya ini kita tambah. Cara nambahnya tuh kita ke elevation dulu. Misalnya bagian utara yang ini ya. Nah, kemudian level 0 itu adalah elevasi 0 pada tugas besar teman-teman sekalian. Ini bisa dilihat pada potongan yang ini ya, elevasi 0 yang ini. Kemudian ada yang namanya fondasi batu kali di bawahnya. Nah, untuk detailnya itu kita bisa lihat pada detail fondasi batu kali untuk berapa penurunannya gitu. Nah, yang ini, jadi di atas si spesi ini ada jarak 50 ke atas, itu untuk keperluan keramik dan lain sebagainya. Jadi kita hitung jarak dari 50 yang atas ini, atau 500 ya, 500 atas ini ke top dari batu kalinya. Kita hitung berapa levelnya gitu. Nah, di sini kan 500 yang atas ini, 500 plus 500 plus 1500 plus 2000. Nah, maka dari itu top levelnya itu nanti turun 4500. Kemudian dikarenakan skala pada Gamtek ini kita kali 10, maka yang tadi yang 4500 kita turunkan jadi 450. Nah, selanjutnya dari ini ke bawah, ke lantai bawah dasar ini itu 9000. Kita 8000 tambah 1000. Nah, kemudian cara turunnya itu gimana? Kita klik aja ini, kemudian CO, turun ke bawah 450, kemudian turun ke bawah lagi 900. Langkah selanjutnya, jika ini terlalu gede si teksnya, kita tinggal gedein aja skalanya, jadi 1:50. Nah, setelah itu yang level 3 ini tadi kita ubah namanya jadi top batu kali, atas batu kali. Kemudian yang bawah ini kita ubah namanya jadi bottom, atau board gini aja, double T, batu kali. Kemudian enter. Nah, selesai, ini kita geser dulu. Nah, ini kan grid-nya nggak sampai bawah ya. Nah, maka dari itu tinggal kita panjangin aja. Caranya seperti biasa, kita klik salah satu grid-nya ini, kemudian kita panjangin ke bawah. Nah, gini kurang lebih. Kemudian ke atasnya juga kita perlu tinggiin. Inilah kurang lebih ya. Kemudian apabila kepanjangan seperti ini, tinggal kita pendekin aja. Kita pilih salah satu grid dan digeser-geser aja gitu. Begitupun dengan yang sisi kanan nih. Oke, udah. Oke, langkah selanjutnya kita cek bagian sisi yang lain. Nah, ini perlu kita sesuaikan lagi ya. Tadi kan yang bagian northnya udah. Saatnya kita ubah yang bagian eastnya ini. Kita sesuaikan lagi aja. Ini skalanya kita ubah jadi 1:50. Kemudian panjang garisnya juga kita sesuaikan lagi. Kemudian bagian south-nya ini juga 1:50. Ini udah bener ya. Kalau tadi kan utaranya udah, selatannya udah. Utara dan selatan itu saling connect. Tapi ini perlu kita sesuaikan lagi ke kanan dikit.
Gitu pun barat dan timuran juga. Ini perlu kita sesuaikan dikit. 1:50 skalanya, biar pas gitu ya. Nah, ini kan udah pas ya, gridnya udah melebihi grid yang paling bawah. Oke. Oh ya, langkah selanjutnya itu kita tambahin lagi salah satu level ini ke atas ya. Ini kan lantai 2 ya. Kita tambahin ke atas 4000. Nah, maka yang level 5 ini namanya itu adalah top ring balok. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ini tadi maka kita perpanjang lagi ya ke atas. Ya, kurang lebih segini lah. Bagian north dan bagian east-nya juga. Nah, ini tuh kita lebihin, kenapa? Karena ini untuk atapnya nanti. Kemudian yang lainnya ikut mensinkronisasi gitu. Nah, enaknya di Revit ini, jadi dia tuh semua gambarnya ini itu tersinkronisasi. Nah, tadi kan utara, ini kan A-nya sebelah kanan. Kalau di selatan, otomatis A-nya sebelah kiri gitu. Nih, kalau selatan A-nya jadi sebelah kiri. Jadi bagusnya Revit itu saling terkoneksi gitu ya. Ini A-nya di kanan, kemudian di bagian south-nya itu di kiri. Jadi kayak saling koneksi gitu. Nah, langkah selanjutnya itu semua level yang kita tambahkan tadi, ada top batu kali, bottom batu kali, dan top ring balok. Itu kita masukin ke dalam floor plan-nya ini. Cara itu kita ke menu view, kemudian plan view-nya ini, kita pilih yang floor plan, kemudian ini semua kita select, ketiga-tiga ini. Nah, setelah di blok semua ini kita oke. Maka dia akan muncul pada project browser ini ya. Kemudian bagian set ini kita hapus aja. Nah, selanjutnya ini agar dia tuh berurutan seperti ini. Level yang pertama kan bottom batu kali, kemudian top batu kali, level 1, level 2, dan top ring balok. Nah, agar dia berurutan, cara itu bagian views all ini, kita klik kanan, kemudian kita browse organization. Nah, kemudian teman-teman klik new, kemudian namanya ini adalah by elevation. Kemudian oke. Nah, kemudian muncul seperti ini, kita langsung ke group and sortingnya ini. Group by-nya itu family and type, kemudian sort by-nya itu associate level. Nah, kemudian descending, biar berurut ya dari bawah ke atas. Kemudian oke. Nah, kemudian diconteng dan apply. Nah, jadi dia berurut ya di ini. Untuk gridnya ini udah selesai, pembahasan grid dan level ya. Kita cek apakah semuanya ada level dan grid. Oke, ini udah oke semua. Oke, saya rasa ini udah komplit. Nanti kita lanjutkan progres tugas besar ini di video selanjutnya. Saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai grid dan level pada software Revit ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.